Melihat keputusan hakim 4 tahun penjara dan denda 1 miliar seperti apa? Secara pribadi ya. Iya. Ya kalau aku ya secara pribadi aku merasa sudah sesuai dengan apa yang terjadi, karena aku yakin juga dari Dr. Reza pun tidak mempermasalahkan apa besarnya putusan itu, tapi yang harus digarisbawahi adalah sekarang menjadi terpidana ya, terpidana ini terbukti melakukan pengancaman dengan pemerasan, gitu kan Bang Raffi? Coba ini mungkin pakar-pakar hukum nih bisa ngejelasin yang tadi kita diskusikan kan, karena kita hari ini tuh aku sekali lagi garis bawahi ya teman-teman, aku bukan merayakan penderitaan orang lain, tapi kita berdiskusi tentang apapun keputusan yang terjadi hari ini itu kita harus terima. Jangan ada perdebatan lagi. Aku yang selalu dikait-kaitkan dengan Dr. Reza, mewakili Dr. Reza juga, aku merasa dia pun bukan orang jahat yang mau puas banget gitu dengan apa yang terjadi hari ini. Menurut aku dan Dr. Reza, karena kalau ancamannya itu 6 tahun ya, 6 tahun. kalau pemerasan itu kan 6 tahun, kalau dia divonis 4 tahun artinya udah maksimal. Menurut aku ya, tapi Bang Raffi, Bang Leon, Mr. G, aku nggak tahu. Coba ditanya nih pendapat-pendapatnya gimana? Boleh Bang. Jadi nambahkan sedikit terkait soal masalah hasil vonis tadi. Prinsipnya kami ini sebagai masyarakat juga harus terima dan harus mengakui bahwa kita anggap benar dulu putusan itu ya, dan kita hormatilah putusan dari hakim. Dan di situ sebenarnya dari putusan itu bisa membuktikan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu bahwa Reza Gladys bukan merupakan orang yang selama ini dituduhkan seolah-olah Reza Gladys melakukan suap atau ingin menyembunyikan perihal keburukan-keburukan tentang dirinya. Yang ada memang terjadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri ini kan berarti Reza Gladys sebagai korban dari atas pemerasan. Pasal yang dipakai kan pasal 27B ya. 27B itu kan berkaitan tentang tindak pidana pemerasan yang melalui informasi dan transaksi elektronik gitu. Nah, jadi apa yang selama ini di framing katanya endorse, kesepakatan, berarti kan kalau kita bicara kesepakatan itu kan tidak di bawah ancaman ataupun paksaan. Faktanya sekarang Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis ini bahwa Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Bang, ini kan tuntutannya 11 tahun yang Bang yang kemarin ya, dan diputus setengahnya aja enggak nih Bang ya. Apakah dari JPU sendiri akan melakukan banding Bang? Kalau untuk itu balik lagi, kalau dari Reza Gladys semuanya gini loh teman-teman. Jadi dari awal masyarakat kadang suka salah persepsi nih terkait masalah kasus tindak pidana ini yang sedang dituduhkan terhadap Nikita. Karena Nikita ini sedang bukan berhadapan dengan Reza Gladys, tapi Nikita sedang berhadapan dengan negara. Karena kan jaksa ini kan mewakili untuk dan atas nama negara. Nah, jadi kalau terkait masalah upaya hukum nanti apa yang diajukan oleh jaksa, dari Reza Gladys akan seluruhnya menyerahkan kepada perwakilan negara ini, baik dalam hal ini diwakili oleh Kejaksaan Negeri, Jaksa Agung Republik Indonesia. KPT, ini sesuai prediksi kakak nggak sih untuk tuntutan putusannya hari ini? Kalau aku pribadi malah lebih ya, aku malah pikirnya cuma 2 tahun. Pikiran aku cuma 2 tahun. Ya diskusi ini dengan pakar-pakar hukum. Gimana nih Bang? Gimana nih Bang Leon sama nih, aku jadi paham hukum sekarang. Setiap malam kita berdiskusi dengan komal-komalnya. Jadi tertarik untuk mempelajari, kan banyak banget nih apa kasus-kasus di Indonesia. Mungkin setelah ini kita akan membela orang-orang juga selain terdakwa terpidana ya sekarang ya. Coba ditanya ini. Gimana Bang? Secara hukum seperti apa Bang? Aturannya bisa dari 11 sampai jadi 4 gitu Bang. Pertimbangannya biasanya seperti apa sih di dalam hukum? Ya kalau saya ya mengatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum terkait dengan kasus pemerasan, hakim menyatakan sah dan meyakinkan terbukti pemerasannya. Terkait hukumannya ya itu yang menilai dari hakimnya. Itu dari saya ya. Dan kita ada kawan kita ya. Jadi memang kalau kita berbicara soal tuntutan ya, secara hukum acara pidana, tuntutan itu tidak mengikat bagi hakim. Yang mengikat bagi hakim itu adalah dakwaan. Jadi ketika penuntut umum itu dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut 11 tahun, kita juga harus melihat
jaksa kan beranggapan bahwa dakwaan yang terbukti itu adalah kumulatif, dakwaan pertama ke satu dan dakwaan kedua. Ya, Tetapi betul. majelis hakim kemudian berpendapat dakwaan keduanya TPPU-nya tidak terbukti. Ya. Sehingga kalau ditanya apakah wajar kemudian dari 11 tahun menjadi 4 tahun, ya itu sangat wajar. Karena apa? Tuntutan terbukti 2 pasal, sementara putusan 1 pasal. Dan apakah kemudian langkah hukum yang seharusnya diambil itu kembali tidak ada aturan pasti. Apakah jaksa wajib banding, itu tidak ada aturan. Tetapi kalau kita berbicara kebiasaan yang terjadi di kejaksaan, kalau dia putusannya di bawah 2/3 tuntutan, mereka biasanya akan mengajukan banding, mengajukan upaya hukum. Tetapi ada juga kasus seperti dalam kasusnya Baradae, itu kan jauh juga dari tuntutan jaksa, tetapi jaksa tidak mengajukan upaya hukum. Jadi itu sebenarnya sangat kasuistis dan tergantung pertimbangan dari institusi kejaksaan. Kalau secara hukum ya itu hal-hal yang wajar saja, dan itu bukan putusan yang melanggar hukum ketika dia ada jauh di bawah tuntutan, seperti itu. Kak, mungkin udah ada komunikasi sama Dokter Reza Kak setelah putusan ini? Hari ini kita berkumpul silaturahmi juga, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mensupport untuk dari awal aku selalu mengatakan aku tidak ikut campur urusan skincare, tapi kita semua di sini sepakat untuk menyudahi bullying di dunia maya. Terbukti sekarang saudara terpidana terbukti menurut hakim melakukan ancaman di dunia maya dengan tujuannya pemerasan. Ada bullying di dalamnya itu, jadi aku secara pribadi aku berharap juga terpidana ini menjadikan ini pelajaran, banyak belajar. Ya sudah-sudahilah begini, kalau dia kasihan sama anaknya dia harus berpikir ke depan. Mungkin hari ini ketemu Dokter Reza yang melaporkan, orangnya diem ya, nggak ada juga melakukan apapun di dunia maya. Mungkin kalau ketemu orang-orang yang sama dengan dia, mungkin kan akan menjadikan contoh tidak baik juga di Gaduh. Tapi ada obrolan nggak sih Kak sama Dokter Reza terkait putusan hari ini? Dokter Reza di rumah seharian ada. Ya. Ada, kita tidak mau ngebahas masalah, malah kita banyak makan, banyak bercerita. Terima kasih sama teman-teman yang sudah kumpul di rumah aku. Kayak ya selama ini mungkin aku sama Dokter Reza kalau nggak ada teman-teman yang ngebantu berbicara, meluruskan berita-berita yang simpang siur juga mungkin capek ya. Tapi ini demi masyarakat juga, kita selalu meluruskan berita yang kurang benar. Tadi pas sidang tadi kan pasti kakak nonton nggak sih Kak live-nya di YouTube? Ada yang nonton, ada yang enggak malah ya. Kita jadi kalian ini bukti, ada yang nonton, ada yang asik ngobrol, bahwa harus digarisbawahi ini bukan kita mau berpesta pora atas apa yang terjadi hari ini, tapi ini lebih ke silaturahmi. Utamanya aku yang selalu dibantulah sama teman-teman untuk berbicara di dunia maya. Kak, sebagai orang yang pernah dekat sama Niki, kira-kira dia jerah nggak sih dengan hukuman 4 tahun? Coba kamu tanya sama dia. Saya juga pengen tahu. Kira-kira dari gambaran Kak Fitri. Harusnya jerah ya. Harusnya jerah. Kak, komunikasi juga nggak dengan keluarga Kak Niki soal anak-anak? Soal anak-anak tidak. Tapi kasihan nggak sih Kak dengan kondisi seperti sekarang? Anak-anak seperti apa sih? Sempat kepikiran lah kalau mengenai anak ya, kalian ngikutin perjalanan saya dengan dia dulu kan, apa yang saya lakukan buat anaknya. Benar. Ya, kalau sampai dia dulu Aska lahiran Kak Fitri juga nemenin ke rumah sakit. Arkana aku yang kasih nama. Ya itu. Pokoknya apapun yang terjadi sekarang ya teman-teman ya. Secara pribadi aku juga seorang ibu, mudah-mudahan anak-anaknya terpidana ini aman, dijagain sama orang-orang dewasa yang ada di rumahnya, dan semoga terpidana banyak merenung, janganlah membuat ulah-ulah gaduh di dunia maya lagi. Walaupun seperti itu, Kak Fitri tetap sayang dengan anak-anaknya. Emang anaknya salah apa? Aku kan bukan dia yang bawa anak aku, kalau aku nggak pernah. Tapi ada rencana untuk jenguk anak-anak dari Kak Niki nggak sih Kak? Enggak. Kan tetap harus dijaga. Mungkin dari sisi kemanusiaan pasti ada, cuman kan kalau dari orang tuanya nggak menerima kan malah bikin masalah baru Betul. nanti. Nah itu aku mau ngomong gitu Bang Leon, terima kasih diwakili. Jadi aku tidak mau menambah berita nanti di goreng-goreng apa namanya? Goreng-goreng lagi ya. Ini itu Mbak. Kita itu berdoa itu bisa dari mana aja. Mendoakan baik-baik itu bisa dari mana aja. Tapi kalian harus lihat dari pertikaian aku dengan si terpidana ini, saya tidak pernah membawa-bawa anak dia di dalam urusan saya dengan ibunya.
Ya. Belum terpidana Kak, nanti digoreng. Oh, Belum ya? terpidana karena belum inkrah. Oh, belum inkrah ya. Terima kasih dikoreksi, masih terdakwa. Masih terdakwa. Masih terdakwa ya. Baik, Ya Kak. saya nggak ngerti hukum, jadi dikoreksi bukan belum terpidana, masih ada upaya ya. Masih ada upaya. Masih terdakwa. Bang, satu lagi Bang, kalau seandainya Niki banding Bang, dari Abang sebagai pengacaranya Dokter Ega. Ya sebenarnya untuk kasus yang beda, bukan ini, bukan yang untuk kasus pidana ya. Iya. Kiri bang, nah, kanan. Dokter aja ya Kak? Bukan. Bukan. Oke, Mas, Iya, tadi. tanggapannya Bang, kalau seandainya Niki banding, artinya dia tidak puas dengan 4 tahun. Mungkin dia berharap di bawah itu. Tanggapan Abang dan Dokter Eza mungkin seperti itu. Ya kalau dari pihak Dokter Eza itu sah-sah aja, nggak apa-apa, itu namanya itu kan hak ya, hak hukum yang mungkin bisa diupayakan bagi Nikita Mirzani, nggak apa-apa. Tapi dari pihak kami semuanya tetap kalau untuk kasus pidana ya, jadi itu semua sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum, jadi bukan lagi kewenangan di kita. Bang, uang yang 4 miliar gimana Bang? Dibalikin negara apa gimana Bang? Gimana sih itu? Tadi Masih disimpan di Ini JPW bang. Bang Leon, Jadi- Bang Tadi- Leon. Bang Leon, Bang. Ya, Bang Jadi Leon, Bang Leon. sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang KUHP, itu seharusnya dirampas untuk negara kalau ngomongin KUHP. Baik. Tetapi kalau kita ngomongin perkembangan hukum di Indonesia, karena ini ada korban yang mengalami kerugian, seharusnya dikembalikan kepada korban. Iya. Nah, kalau di perkara Nikita Mirzani itu pasti disampaikan akan dipergunakan untuk perkaranya Ismail Marzuki. Seharusnya penentuan barang bukti itu dikemanakan itu di perkaranya Ismail. Apakah dipergunakan untuk perkara lain atau apakah dikembalikan kepada saksi korban yaitu Reza Gladys? Karena kan sumber uangnya jelas dari mana. Seharusnya seperti itu. Karena kan tidak dibenarkan juga ada rakyat yang mengalami kerugian terus uangnya diambil oleh negara, kan aneh kalau begitu. Itu sih. Kembalikan kepada korbannya ya. Iya. Tapi tadi kita nggak ngikutin Mail sih ya, jadi Nggak. kita nggak tahu. Nah ini contoh ya bahwa kita itu tidak fokus kepada vonis hari ini, kita fokusnya kepada silaturahmi. Kalian apa vonisnya Mail tadi dibilangin nggak? Belum dapat berita terbaru sih Kak. Kayaknya masih proses ya. Udah selesai Udah katanya. ya? Selesai. Udah ya? Ya, dengar 3 tahun kayaknya. Ya nggak tahu. 3 tahun kalau nggak salah, tapi kita nggak dengar. Saya cuma dapat penggalan dari sosmed, dia divonisnya 3 tahun, tapi isinya nggak tahu. Kita nggak ngikutin. Nah, seimbang nggak Kak tuh antara Niki dan Mail untuk Terkait putusannya nih, Terkait putusan. dari hakim nih kak, gimana? Imbang. Adil nggak sih untuk Mail dan Niki untuk 1 3 tahun, 1 4 tahun gitu? Ya kalau balik lagi kan tadi nanyanya secara pribadi, Iya. saya merasa ini fair karena maksimal tuntutannya kan 6 tahun kalau pemerasan. Kalau Mail 3 tahun maghrib ya. Kalau Mail 3 tahun ya cukup fair lah. Baik. Baik. Bang, terakhir ketinggalan. Tapi Dokter Eza ingin nggak uangnya dibalikin atau terserah negara saja? Kalau untuk masalah ingin atau tidak ya pasti ingin dong. Itu kan memang kan dari awal jaksa ini kan mendakwa terhadap terdakwa ini atau Nikita Mirzani ini kan terhadap kerugian senilai uang 4 miliar. Ya. Gitu kan. Ketika kita anggap itu adalah satu bentuk kerugian, ya makanya memang harus dikembalikan. Kak Fitri mungkin terakhir kak, ada pesan nggak sih kak untuk Pesan apa? Nikita Mirzani? Nggak ada. Bang Untuk Len para mungkin ada pendukungnya. Ya mungkin para pendukung gimana nih Untuk kak? para pendukungnya Kak. Ya para pendukung yang bilang Ami bebas, lebih bijak lagi dalam mengomentari. Mohon maaf kalau dia nggak bebas hari ini. Kita harus belajar bahwa perbuatan terdakwa ini dinyatakan bersalah dengan Jangan ditiru. Jangan benar. diikuti. Jangan diikuti. Dan cepat sadar diri. Sadar diri. Baik, Kak. Sudah? Udah. Oke. Oke. Coba dicek lagi temennya di mana?